Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Huta Barat dengan NIM 20032069. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang ISO. Selamat menyaksikan. ISO bukan merupakan singkatan, tetapi diambil dari kata isos atau bahasa Yunani yang artinya sama atau standar. ISO dijadikan suatu standar sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang bernama International Organization for Standardization. Nah, organisasi tersebut diberi nama ISO yang berdiri pada tahun 1947 yang bersifat organisasi non-pemerintah yang berpusat di Jenewa atau Swiss. ISO tentang sistem mutu merupakan sistem ISO dengan seri ISO 9000 yang dimana mulai dikeluarkan pada tahun 1987. ISO 9000 ini terdapat berbagai varian, yaitu ISO 9000, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO 9004. ISO 9001 akan berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas produk yang dilaminya. Dengan memiliki sertifikat ISO 9000 ini, perusahaan dapat membuktikan untuk menjaga kualitas produknya yang sesuai dengan derajat tertentu yang dimana sudah ditetapkan secara internasional. Setidaknya ini bisa menjadi tolak ukur utama kualitas produk yang dimiliki pada perusahaan tersebut. Nah, jadi ada beberapa fungsi yang dimiliki pada sertifikat ISO ini sendiri, yang diantaranya adalah yang pertama itu citra yang baik di kalangan bisnis. Memiliki citra yang baik di kalangan bisnis bisa membantu perusahaan menjalin kerjasama dengan lebih mudah. Di samping itu, dengan bermodalkan citra baik, maka perusahaan bisa melakukan negosiasi yang lebih efektif demi keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu menekan tingkat kesalahan pada produksi. Karena sudah berlandaskan dengan standar yang sesuai dengan ISO 9001, maka secara teknis tentu pelaksanaan produksi juga lebih baik. Kesalahan dalam proses produksi ini bisa diminimalisir hingga titik terendah, sehingga kerugian akibat kesalahan teknis bisa dikurangi secara drastis. Tentu saja hal ini juga akan berpengaruh baik pada produk yang kita hasilkan. Proses produksi yang optimal akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Dengan demikian, kemampuan bersaing di pasar akan terus meningkat. Selanjutnya ada kualitas produk setara standar internasional. Jelas disebutkan pada bagian awal tadi bahwa ISO merupakan lembaga standarisasi internasional yang berhak menentukan standar atas apapun. Ketika perusahaan kita berhasil meraih sertifikat ISO 9001, maka dapat kita pastikan produk yang kita miliki itu memiliki kualifikasi untuk dipasarkan secara internasional. Nah, apa efeknya? Efeknya itu jelas pada kualitas produk yang kita hasilkan.
Semakin baik kualitas produk, maka semakin puas pula pelanggan saat menggunakannya. Lebih lanjut, produk bisa dipasarkan ke area yang lebih luas dikarenakan secara internasional sudah memenuhi standar yang ditetapkan pada ISO ini. Selanjutnya ada standar kerja perusahaan. Tak hanya dari segi output berupa produk yang kualitasnya meningkat, ISO 9001 ini juga bisa membantu meningkatkan standar kinerja perusahaan. Tentu tak ada perusahaan yang bisa menghasilkan produk berkualitas tanpa adanya sistem kerja yang handal. Perusahaan kita secara langsung akan merasakan peningkatan standar kerja yang dimiliki, sehingga setiap bagian bisa memberikan performa terbaik untuk kemajuan suatu perusahaan itu. Perlahan namun pasti perusahaan akan memiliki standar yang lebih tinggi untuk banyak hal. Ini akan menjadi pertanda baik, sebab artinya perusahaan bisa terus berkembang ke arah yang lebih positif. Perusahaan kita secara langsung akan terus meningkatkan standar kinerja yang dimiliki, sehingga setiap bagian yang bisa memberikan performa terbaik bagi kemajuan suatu perusahaannya. Perlahan namun pasti perusahaan akan memiliki standar yang lebih tinggi untuk banyak hal. Ini akan menjadi pertanda baik, sebab artinya perusahaan tersebut berkembang dan tumbuh ke arah yang lebih positif. Tentunya mendapatkan sertifikat ISO 9001 ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada poin jelas yang wajib dipenuhi sehingga bisa masuk ke dalam kualifikasinya. Untuk itu kita perlu melakukan perbaikan dan pembenahan sistem kerja secara menyeluruh untuk mendapatkan sertifikasi internasional ini. Adapun penerapan ISO 9001-2015. ISO 9001-2015 ini merupakan salah satu sistem dasar yang mengatur manajemen standar mutu. Sistem ini dirancang supaya dapat membantu perusahaan untuk membuat produk yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan para konsumennya. Mutu dari sebuah perusahaan akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan para konsumennya. Penilaian ini didasarkan oleh fungsi produk atau jasa, kinerja, serta kualitasnya. Manajemen dari setiap perusahaan akan berpengaruh terhadap standar dan kualitas produk yang ditawarkan. Oleh sebab itu, diperlukanlah standar dan pengawasan manajemen yang baik supaya dapat membuat semua tatanan perusahaan menjadi rapi dan terstruktur. Nah, ketika ada yang tidak terstruktur dalam manajemennya, perlu kita adakan proses untuk menata dan merapikan kembali. Setelah itu, produk yang kita hasilkan lebih maksimal dan juga berkualitas. Maka dari itu menjadi penting untuk setiap perusahaan melakukan penerapan ISO 9001-2015. Ini akan membuat perusahaan mendapatkan penghargaan bahwa produk dan jasa yang akan diberikan telah sesuai dengan standar dengan skala internasional. ISO 9001 memuat berbagai hal yang dapat
menjamin kualitas produk dan jasa yang kita tawarkan. Adapun syarat dan ketentuan yang wajib untuk dipenuhi guna untuk mendapatkan sertifikasi. Selain itu juga mengatur supaya perusahaan dan semua produk atau jasanya telah mematuhi berbagai persyaratan yang tercantum dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencapai kenyamanan bagi perusahaan, konsumen, dan semua pihak yang terkait. Untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini, maka perusahaan perlu mengetahui serta dapat menerapkan berbagai syarat dan ketentuan yang telah dicantumkan pada ISO 9001/2015. Syarat dan ketentuan tersebut harus diimplementasikan secara terus-menerus. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sistem manajemen yang matang serta pengawasan yang terjamin. Dengan demikian, semua kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan standar. Nah, adapun manfaat bagi perusahaan, pastinya perusahaan akan mendapat berbagai manfaat dari penerapan standar mutu ini. Adapun manfaat yang didapatkan oleh perusahaan adalah yang pertama, meningkatkan kinerja. Sistem yang baik dan terstruktur juga dapat meningkatkan kinerja. Setelah itu, sistem dan manajemen perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Maka kinerja perusahaan juga dapat meningkat. Dengan demikian, perusahaan juga dapat mencapai tingkat dan keuntungan yang lebih besar. Jika dapat berjalan dengan stabil, maka perusahaan dapat bersaing di skala global. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Sesuai dengan berbagai hal yang telah kita bahas sebelumnya, mutu dari perusahaan memiliki ikatan yang kuat dengan kepuasan pelanggan, menggunakan standar yang sesuai dengan membuat konsumen semakin puas dengan produk atau jasa yang dipakai. Selanjutnya, kepuasan terhadap perusahaan dapat meningkat. Jika dapat dipertahankan, maka perusahaan dapat meningkatkan kuantitas konsumennya, sehingga keuntungan juga akan semakin meningkat. Kemudian yang terakhir, efektivitas operasional. Dengan sistem manajemen yang baik, maka berbagai kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien serta efektif. Hal ini dapat diperoleh oleh perusahaan ketika menerapkan berbagai standar yang menjamin mutu mereka. Seringkali berbagai masalah berasal dari ketidakefisien atau ketidakefektifnya operasional pada suatu perusahaan. Hal ini sebaiknya segera dicegah supaya tidak menimbulkan berbagai masalah lanjutan. Nah, adapun manfaat untuk karyawan. Manfaat dari penerapan ISO 9001 ini juga dapat dirasakan oleh para karyawan perusahaan tersebut. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan dalam melakukan kinerja. Jika perusahaan menerapkan berbagai sistem dan manajemen yang baik serta terstruktur, maka dapat dipermudah berbagai pekerjaan di dalamnya. Karyawan yang menjalani sistem tersebut dapat bekerja dengan lebih nyaman dan tingkat kepuasannya meningkat. Iklim kerja yang positif juga akan membuat semangat para kerja karyawan ini menjadi lebih tinggi. Efek selanjutnya,
mutu dari produk yang dihasilkan juga lebih maksimal. Hal itu nantinya akan berdampak bagi perusahaan dan juga konsumen. Kemudian ada kebanggaan terhadap perusahaan menjadi lebih tinggi. Bekerja di suatu perusahaan memiliki standar mutu internasional yang dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi pegawainya. Hal ini dapat dicapai perusahaan yang telah melakukan penerapan ISO 9001. Meningkatnya kebanggaan ini juga dapat membuat kualitas kerjanya meningkat. Produk dan jasa yang dihasilkan juga dapat terwujud lebih baik dan juga memuaskan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu memberikan proses belajar. Adanya manajemen yang struktur dan memberikan pelajaran bagi seluruh elemen yang ada di perusahaan, termasuk juga pada karyawannya. Proses evaluasi dan juga perbaikan secara terus-menerus juga nantinya akan memberi berbagai pelajaran. Selanjutnya, pencapaian setelah menerapkan standar mutu dapat menjadi tambahan motivasi bagi pegawai perusahaan. Hal itu dapat menjadi tantangan tersendiri untuk terus menjadi lebih baik demi menghasilkan kualitas produk terbaik. Kemudian ada manfaat untuk konsumen karena penerapan ISO 9001/2015 dapat meningkatkan kualitas produk, maka akan bermanfaat bagi konsumen. Adapun manfaat dari konsumen ini antara lain, yang pertama, produk atau jasa sesuai harapan. Dengan berbagai standar yang telah diterapkan oleh perusahaan, maka kualitas produk atau jasa yang dihasilkan juga dapat disuguhkan dengan maksimal. Harapan dari konsumen dapat terpenuhi. Kemudian ada yang kedua, semakin percaya dan mendapat rasa aman. Terdapat berbagai syarat ketentuan yang harus dilakukan untuk dapat melakukan penerapan ISO 9001/2015 ini. Hal ini memberikan jaminan untuk berbagai produk dan jasanya, serta mengurangi berbagai risiko yang tidak diharapkan. Selanjutnya, konsumen juga dapat lebih mempercayai produk tersebut. Perasaan aman juga timbul dari suatu jaminan mutu dan kepercayaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kepuasan meningkat. Dengan jaminan standar mutu, konsumen dapat menerima jasa atau produk yang sesuai harapan, dapat dipercaya, serta dapat memberikan pada rasa aman. Hal itu tersebut dapat membuat kepuasan konsumen meningkat. ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu adalah salah satu standar internasional yang digunakan untuk memastikan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Versi terbarunya saat ini adalah ISO 9001 yang dikeluarkan pada tahun 2015. Sesuai namanya, standar ini mencakup pengelolaan mutu dari seluruh aktivitas perusahaan atau organisasi yang terkait dengan produksi, pelayanan, dan kinerja secara keseluruhan. Karena itu, kenalilah bagaimana cara kerjanya untuk membantu meningkatkan mutu perusahaan atau organisasi Anda. Nah, dari yang kita bahas tadi tentang ISO 9001 ini, kita harus tahu dulu dari pengertian sistem manajemen mutu. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem manajemen mutu?
Sistem manajemen mutu adalah suatu prosedur yang dibentuk untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan maupun tugas di internal perusahaan. Dengan adanya sistem yang diharapkan produk dan jasa dapat mencapai target secara konsisten. Sistem ini juga diartikan sebagai alat untuk membantu perusahaan mempertahankan kualitas secara keseluruhan. Sistem manajemen mutu melibatkan seluruh sumber daya manusia yang memadai serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Demi mencapainya tujuan yang berkualitas, perusahaan juga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari karyawannya sendiri. Dalam proses mengelola, menjaga, meningkatkan kualitas dilakukanlah berdasarkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, faktor konsumen. Perusahaan harus peka terhadap kebutuhan konsumen agar terpenuhi kepuasan pelanggan itu sendiri. Kemudian kepemimpinan. Pemimpin juga harus mampu menyeimbangkan antara tujuan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Kemudian ada keterlibatan sumber daya manusia. Perusahaan juga harus menyesuaikan serta melibatkan karyawannya secara keseluruhan untuk melancarkan seluruh fungsi operasional organisasi. Kemudian fokus pada proses agar menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Sebuah organisasi harus berorientasi pada proses. Hal ini dimaksudkan untuk penilaian sertifikasi ISO 9001. Pendekatan sistem manajemen mutu yang dimana prinsip yang kita harapkan akan mempercepat tercapainya visi dan misi dari suatu organisasi serta meningkatkan profit. Perbaikan berkesinambungan suatu organisasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan efektivitasnya secara bertahap. Kemudian pendekatan faktual, keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta aktual sehingga bisa diselesaikan secara efektif. Nah, adapun 10 persyaratan yang dijabarkan dalam sertifikasi pada sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001, yaitu yang pertama, scope atau ruang lingkup. Klausa ini memberikan gambaran umum tentang sistem manajemen mutu dan menetapkan ruang lingkup organisasi yang akan diterapkan pada standar ini. Ruang lingkup tersebut harus jelas dan mencakup semua aspek yang terkait dengan produk dan jasa yang disediakan. Kemudian yang kedua, normatif reference atau acuan normatif. Dalam implementasinya, standar ini juga perlu mencantumkan acuan normatif atau standar yang harus diperhatikan. Acuan normatif ini meliputi standar-standar yang relevan yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu. Kemudian terms and definition atau istilah dan definisi. Sesuai namanya, klausa ini merupakan istilah dan definisi yang digunakan dalam standar ISO 9001. Istilah dan definisi tersebut penting untuk dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam implementasinya. Selanjutnya, konteks of the organization atau konteks organisasi. Bagian ini memuat persyaratan terkait konteks organisasi, yaitu faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi suatu sistem manajemen mutu. Persyaratan dalam klausa ini bertujuan untuk memastikan
bahwa organisasi ini memahami bidang konteks bisnisnya sehingga dapat menentukan sasaran dan juga tujuan yang tepat. Selanjutnya, leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu diimplementasikan dengan efektif dan efisien, serta bahwa seluruh karyawan memahami pentingnya standar ISO 9001 ini diterapkan. Selanjutnya, planning atau perencanaan. Klausa ini memuat persyaratan terkait dengan perencanaan dalam sistem manajemen mutu. Perencanaan tersebut bisa meliputi penetapan sasaran dan juga tujuan, penetapan rencana tindakan, hingga identifikasi resiko dan juga peluang. Selanjutnya, support atau proses pendukung. Bagian ini mencantumkan persyaratan terkait proses pendukung yang diperlukan dalam sistem manajemen mutu. Contoh dari perusahaan pendukung tersebut meliputi manajemen sumber daya, pengendalian dokumen, dan juga catatan serta komunikasi. Selanjutnya, operation atau operasional. Klausa ini memuat persyaratan terkait operasional dalam sistem manajemen mutu. Contoh persyaratan dalam klausa ini mencakup perencanaan dan pengendalian operasional, manajemen risiko, dan pengendalian proses. Selanjutnya ada performance evaluation atau evaluasi performa. Merupakan evaluasi terhadap performa organisasi ataupun juga perusahaan, yang dimana persyaratan pada klausa ini dapat mencakup pengukuran, pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja sistem manajemen mutu. Dan yang terakhir, improvement atau peningkatan. Klausa dalam 9001 dari tahun 2015 yang terakhir adalah improvement, yaitu memuat persyaratan terkait peningkatan dalam sistem. Persyaratannya dapat mencakup tindakan korektif, pencegahan, tindakan perbaikan, dan juga peningkatan berkelanjutan. Setiap klausa dalam ISO 9001 memiliki peran penting dalam membentuk sistem manajemen mutu yang efektif dan juga efisien. Contohnya, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, membantu organisasi memahami dan menerapkan standar ini dengan tepat. Di sisi lain, konteks membantu dalam menemukan dan menentukan sasaran dan juga tujuan. Sedangkan kepemimpinan, perencanaan, dan pengendalian operasional membantu memastikan bahwa sistem manajemen mutu diterapkan dengan efektif dan juga efisien. Proses pendukung seperti manajemen sumber daya, pengendalian dokumen dan catatan, komunikasi juga sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem manajemen mutu. Sementara itu, evaluasi dan improvement membantu untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan. Dengan menerapkan seluruh panduan pada klausa tersebut, organisasi akan dapat terus meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi sistem manajemen mutunya. Baiklah, itu tadi materi yang saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.